Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas akuntansi menengah 1 yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eklora Nurudi Septia, nomor NPM 240130101058 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nasyua Putri Priscilia dengan nomor NPM 24013010376. Perkenalkan, nama saya Indira Francisca Anita Sefrina dengan NPM 24013010347. Perkenalkan, nama saya Karissa Firda Agustin dengan NPM akhir 021. Baik, yang pertama kita akan membahas soal yang pertama yaitu pada P12.2. Soalnya yaitu Joe Laboratories memegang hak paten yang berharga pada presipitator yang mencegah jenis polusi udara tertentu. Joe tidak memproduksi atau menjual produk dan proses yang dikembangkannya. Sebaliknya, perusahaan ini melakukan penelitian dan mengembangkan produk dan proses yang dipatenkannya, lalu menyerahkan hak paten tersebut kepada produsen berdasarkan royalti. Kadang-kadang perusahaan ini menjual hak paten. Berikut ini adalah sejarah hak paten Joe nomor 758-6-002-1A. Tabelnya sudah tertera pada PPT. Kemudian, berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada bulan Maret 2019, paten tersebut dianggap layak secara ekonomi. Joe mengasumsikan bahwa masa manfaat 17 tahun saat menerima presipitator awal. Pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan merevisi estimasi masa manfaatnya menjadi 5 tahun tersisa. Amortisasi dihitung untuk 1 tahun penuh jika biaya dikeluarkan sebelum tanggal 1 Juli dan tidak ada amortisasi yang dihitung untuk tahun tersebut. Jika biaya dikeluarkan setelah tanggal 30 Juni, tahun perusahaan berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, instruksinya yaitu hitunglah bila tercatat paten nomor 758-6002-1A pada setiap tanggal berikut. A. Desember 31 2016, B. Desember 31 2020, dan C. Desember 31 2023. Nah, pertama-tama kita akan mengkapitalisasi biaya yang mengkapitalisasi biaya. Nah, biaya yang dikapitalisasi ini adalah biaya aplikasi paten, yaitu insinyur atau pengacara, kemudian biaya engineering ke tahap manufaktur, kemudian biaya hukum atas menang kasus, kemudian biaya modifikasi desain. Nah, kemudian biaya tersebut dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, hasilnya yaitu 232.000. Kemudian, untuk penelitian, desain, dan pengujian model tidak dikapitalisasi karena masih dalam tahap riset awal dan tahap pengembangan awal yang belum memenuhi kriteria. Maka dari itu nantinya akan dibebankan. Sedangkan pada biaya hukum tahun 2021 tidak dikapitalisasi karena kalah dalam kasus. Nah, kemudian diketahui dulu pada tanggal paten itu 30 Juni 2016. Kemudian masa manfaatnya 17 tahun, diperpendek mulai tanggal 1 Juni 2021 menjadi 5 tahun dan metode amortisasinya menggunakan metode garis lurus. Nah, yang pertama tadi kan mencari carrying value 31 Desember 2016. Nah, di sini kita mencari beban amortisasinya dengan garis lurus. Rumusnya yaitu biaya perolehan dikurangi masa manfaatnya. Nah, biaya perolehannya yaitu 59.500 yang ada pada tanggal 16 Januari 2025. Nah, kemudian dibagi dengan masa manfaatnya yaitu 17 tahun. Kemudian hasilnya yaitu 3.500. Kemudian nilai buku atau nilai sisanya itu dari biaya perolehan dikurangi sama beban amortisasinya atau beban amortisasinya. Nah, kemudian ditemukan hasilnya 56.000.
Kemudian untuk poin B yaitu carrying value 31 Desember 2020. Kita akan mencari nilai buku setiap tahunnya. Jadi dari tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Nah, nanti setelah kita ketemu nilai buku setiap tahunnya tadi akan ditemukan nilai buku untuk tahun 2020. Nah, pertama kita akan menghitung nilai buku untuk mencari nilai buku pada tanggal 31 Desember tahun 2016. Sama seperti yang tadi, cuman di sini bedanya nanti akan diakumulasikan. Nah, pertama kita akan amortisasi tahunan, yaitu 59.500 dibagi dengan 17 atau masa manfaatnya. Ditemukan hasilnya yaitu 3.500. Kemudian diakumulasikan dengan masa manfaatnya dari 2016 ke 2020. Jadi 5 tahun. Kemudian 3.500-nya dikali dengan 5 tahun yaitu 17.500. Kemudian bisa kita cari nilai bukunya 59.500 dikurangi 17.500 yaitu 42.000. Jadi nilai buku pada tahun 2016 yaitu 42.000. Kemudian pada tahun 2017 sama perhitungannya, akan tetapi pada akumulasinya dikalikan dengan 3 masa manfaatnya. Jadi dari 2017 ke 2020 itu kan 3 tahun. Jadi dikalikan dengan 3. Kemudian dihasilkan 14.382. Kemudian jika dicari nilai bukunya akan ditemukan hasil 67.118. Nah, kemudian pada tahun 2018 ya sama caranya seperti tadi, akan tetapi pada akumulasi pada biaya perolehannya akan berbeda. Jadi setiap tahunnya biaya perolehannya akan berbeda berdasarkan tabel yang di awal tadi. Kemudian akumulasinya itu dikali dengan 2. 2 ini tuh dari 2018 sampai 2020. Kemudian hasilnya yaitu 4.941. Kemudian ditemukan nilai bukunya 37.059. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada tahun 2019. Nah, biaya perolehan amortisasinya yaitu sebesar 49.000 dibagi dengan 17, hasilnya 2.882. Kemudian akumulasinya dikali dengan 1 aja, karena dari 2019 ke 2020. Kemudian nilai bukunya yaitu 49.000 dikurangin dengan 2.882, hasilnya yaitu 46.118. Nah, kemudian setelah kita mencari nilai bukunya tadi dari setiap tahun, kita akan menotalnya. Jadi total nilai buku per 31 Desember 2020 yaitu pada tahun 2016 yaitu 42.000, 2017 yaitu 67.118, 2018 37.59, 2019 46.118. Kemudian setelah dijumlahkan hasilnya 192.294 yang akan dijadikan nilai buku pada tahun 2020. Nah, selanjutnya yaitu carrying value 31 Desember 2023. Sama caranya seperti yang bagian A yang pada tahun 2016. Akan tetapi di sini nanti akan dibedakan dengan adanya akumulasi. Nah, pertama kita akan menghitung biaya beban amortisasinya menggunakan garis lurus, yaitu biaya perolehan dibagi masa manfaatnya, yaitu 192.294 dibagi 5, dan hasilnya yaitu 38.459.000. Kemudian akumulasi amortisasinya yaitu 3 tahun. 3 tahun ini dari 2020, jadi ini saling berkaitan dengan soal-soal sebelumnya. Nah, dari 2020 ke 2023.
Nah, setelah itu ditemukan hasilnya 115.376.000. Kemudian kita akan mencari nilai bukunya, yaitu 192.294 dikurangi dengan 376. Nah, kemudian setelah dikurangkan hasilnya yaitu 76.918. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal P12.3. Di sini informasi mengenai aset tak terwujud dari Sandro SA adalah sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro ini menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai pewaralaba Hasian Kopi Service dengan biaya waralaba awal sebesar 75.000. Dari jumlah ini 15.000 dibayarkan saat perjanjian ditandatangani dan sisanya dibayarkan dalam angsuran tahunan sebesar 15.000 masing-masing. Dimulai dari tanggal 1 Januari 2023, perjanjian tersebut menetapkan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan dan tidak ada layanan masa depan yang diperlukan dari pewaralaba. Nilai sekarang pada tanggal 1 Januari 2022 dari 4 pembayaran tahunan yang diskontokan pada 14%, tingkat implisit untuk pinjaman jenis ini adalah 43.700. Perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa 5% dari pendapatan dari waralaba harus dibayarkan kepada pewaralaba setiap tahunnya. Pendapatan Sandro dari waralaba untuk tahun 2022 adalah 900.000. Sandro memperkirakan masa manfaat waralaba ini adalah 10 tahun. Lalu untuk yang kedua, Sandro ini mengeluarkan biaya eksperimen dan pengembangan sebesar 65.000 di laboratoriumnya untuk mengembangkan paten yang diberikan pada tanggal 2 Januari 2022. Biaya hukum dan biaya lain yang terkait dengan pendaftaran paten berjumlah totalnya itu 17.600. Sandro memperkirakan bahwa masa manfaat paten tersebut selama 8 tahun. Paten tersebut belum mencapai kekayaan ekonomi. Lalu di poin yang ketiga, merek dagang dibeli dari Shanghai Company seharga 36.000 pada tanggal 1 Juli 2019. Biaya litigasi yang berhasil untuk membela merek dagang sejumlah totalnya 10.200 dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2022. Sandro memperkirakan bahwa masa manfaat merek dagang tersebut adalah 20 tahun sejak tanggal akuisisi. Nah, di sini saya akan membahas soal yang A. Nah, soal yang A ini diminta siapkan jadwal yang menunjukkan bagian aset tak terwujud dari laporan posisi keuangan Sandro pada tanggal 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dalam format yang baik. Baik, di sini kan ada 3, ada franchise, ada paten, juga ada trademark. Nah, untuk franchise-nya sendiri di sini terdapat cost of franchise pada tanggal 1 Januari 2022 yakni sebesar 58.700. Ini dapat dari 15.000 ditambahkan 43.700. Lalu untuk amortisasi pada tahun 2022-nya senilai 5.870. Ini dapat dari mana? Dapat dari 50.700 cost of franchise yang tadi dikali dengan 10, yakni umur manfaatnya. Lalu cost of franchise net of amortization-nya ini tinggal kita kurangi aja, 58.700 dikurangi dengan 5.870 yakni senilai 52.830. Lalu selanjutnya ada paten. Nah, di sini cost of securing paten pada tanggal 2 Januari 2022 yakni sebesar 17.600. Nah, maka pada amortisasi tahun 2022-nya sebesar 2.200. Ini dapat dari 17.600 cost of securing patennya dikalikan dengan 8, 1/8. Ini 8-nya itu adalah umur manfaatnya dari paten. Lalu cost of patennya itu tinggal kita kurangi aja. Jadi cost of patent net of amortization-nya itu adalah 15.400 dapat dari 17.600 dikurangi dari 2.200. Yang terakhir ada trademark. Nah, di sini diketahui bahwa cost of trademark pada tanggal 1 Juli 2019 sebesar 36.000. Maka amortisasinya pada tanggal 1 Juli 2019 sampai 1 Juli 2022 yakni sebesar 5.400. Ini dapat dari 36.000 dikali 3/20. Lalu book value on 1 Juli 2022 yakni sebesar 30.600. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari cost of trademark-nya dikurangi dengan amortisation-nya. Jadi 36.000 dikurangi 5.400 hasilnya book value-nya 30.600. Lalu ada cost of successful legal defense pada
on atau pada tanggal 1 Juli 2022 yakni sebesar 10.200. Lalu kita ketahui berarti bahwa book value after legal defense-nya ini yakni sebesar 40.800. Ini dapat dari mana? Dapat dari 30.600 book value pada tanggal 1 Juli 2022 ditambah dengan cost of successful legal defense pada tanggal 1 Juli 2022 sebesar 10.200. Jadi 40.800. Lalu amortization pada tanggal pada tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yakni sebesar 1.200. Ini dapat dari 40.800 dikalikan 1/17 dan dikalikan 6/12. Jadi diketahui cost of trademark net of amortization-nya ini 39.600. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari book value after legal defense-nya sebesar 40.800 dikurangi dengan amortization-nya sebesar 1.200. Lalu di sini terdapat laporan posisi keuangan. Jadi ada franchise net of accumulated amortization sebesar 52.830, lalu ada patent net of accumulated amortization-nya sebesar 15.400, lalu yang terakhir ada trademark net of accumulated amortization-nya sebesar 39.600. Jadi total intangible asset pada Sandro Corporation ini sebesar 107.830 dapat dari ditotalin tadi, jadi 52.830 ditambahkan 15.400 ditambahkan 39.600, hasilnya adalah 107.830. Baik, selanjutnya yaitu ada schedule of expense dari Sandro Corporation. Nah, yang pertama yaitu kita harus menghitung interest expense-nya sebesar $43.700 dikalikan dengan 14% menghasilkan $6.118. Selanjutnya ditambah dengan franchise amortization. Ini nilainya diketahui dari jawaban soal yang sebelumnya. Kemudian ditambah dengan franchise fee senilai $900 dikali 5% menghasilkan $45.000. Kemudian patent amortization ini juga diketahui dari soal yang sebelumnya. Kemudian menghitung amortisasi pada tanggal 1 Januari sampai 30 Juni, yaitu dengan cara $36.000 dikali 1/12 dikali 6/12 menghasilkan $900. Selanjutnya amortisasi pada tanggal 1 Juli sampai 31 Desember yaitu $40.800 dikali 1/12 dikali 6/12 yaitu menghasilkan $1.200. Sehingga kalau di total beban-beban tersebut totalnya yaitu $61.288. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi aset tak berwujud. Nah, soalnya yaitu pada tanggal 1 Mei 2022, PT Digital Solusi membeli sebuah hak paten dengan harga 90 juta. Paten tersebut memiliki umur manfaat selama 6 tahun dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Pada tanggal 1 Februari 2025, perusahaan menjual hak paten kepada PT Teknologi Masa Depan dengan harga 50 juta. Pertanyaannya, yang pertama, berapakah amortisasi per tahun dari hak paten tersebut? Lalu yang kedua, berapa total amortisasi yang telah dibukukan hingga 1 Februari 2025? Yang ketiga, berapa nilai buku hak paten saat dijual? Lalu yang keempat, hitung dan jelaskan apakah perusahaan mengalami laba atau rugi serta sebutkan besar nilainya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, diketahui pembelian hak paten pada 1 Mei 2022 seharga 90 juta ribu dengan umur manfaatnya selama 6 tahun, lalu menggunakan metode amortisasi garis lurus tanpa nilai sisa. Lalu melakukan penjualan pada 1 Februari 2025 seharga 50 juta rupiah. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu
Rumusnya amortisasi per tahun sama dengan harga perolehan dibagi dengan nomor manfaat. Nah, harga perolehannya senilai 90 juta ribu dibagi dengan nomor manfaatnya sama 6 tahun dan mendapatkan hasil senilai 15 juta rupiah. Selanjutnya di soal B. Nah, pembahasannya kita hitung berapa lama hak paten yang telah digunakan. Yang pertama dari 1 Mei 2022 sampai 1 Mei 2023 selama 12 bulan. Lalu dari 1 Mei 2023 sampai 1 Mei 2024 selama 12 bulan. Dan dari 1 Mei 2024 sampai 1 Februari 2025 selama 9 bulan. Jadi total pemakaiannya selama 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Nah, kita menggunakan amortisasi per bulan dengan rumusnya yaitu amortisasi per tahun dibagi dengan 12 bulan. Nah, amortisasi per tahunnya senilai 15 juta rupiah dibagi dengan 12 bulan. Mendapatkan hasil 1.250.000. Lalu kita total amortisasinya yaitu dengan menggunakan rumus amortisasi per bulan dikali dengan jumlah pemakaian. Jumlah bulan pemakaian. Nah, amortasi per bulannya senilai 1.250 dikali dengan jumlah bulannya selama 33 bulan. Lalu mendapatkan hasil senilai 41.250 juta. Lalu pada soal C kita hitung nilai buku. Rumusnya harga perolehan dikurang dengan akumulasi amortisasi. Nah, harga perolehannya tadi senilai 90 juta rupiah dikurang dengan akumulasi amortisasinya senilai 41.250 juta. Lalu mendapatkan hasil 48.750 juta. Lalu untuk soal D mendapatkan laba atau rugi. Nah, ini rumusnya harga jual dikurangi dengan nilai buku. Harga jualnya senilai 50 juta dengan dikurangi nilai buku senilai 48.750 juta, lalu mendapatkan hasil 1.250. Jadi dari hasil perhitungannya perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 1.250 dari penjualan hak paten tersebut.